Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari martabak terang bulan. Parkir di pinggir jalan, Mas Seto turun beli martabak, saya nunggu di mobil. Ya nunggu di mobil karena sopirnya saya. Kan sopir harus jaga mobil, bosnya lagi tuh turun. Ya. Saya tunggu. Rupanya ini martabak enggak jadi butuh proses. Di situ saya dapat ilmu. Mau makan yang enak, yaitu ada proses. Proses nih yang proses enggak enak. Yang nunggu juga kurang enak. Yang makan langsung ya enak. Nah kadang-kadang murid-murid ini rodok kurang ajar. Murid-murid ya bukan kita, bukan. Murid-murid agak kurang ajar. Jadi dia tidak memperhatikan proses gurunya. Tapi dia cuma lihat ujungnya, enak ya. Jadi Habib Muhammad enak ya. Cuman duduk ceramah, ganti motor, ganti mobil, ganti motor, ganti mobil. Ya, yang dilihat cuma ujungnya. Nggak lihat prosesnya nih, prosesnya nggak dilihat. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuatu mau jadi enak itu ya ada prosesnya. Ternyata roti terang bulan itu namanya terang bulan. Ternyata harus digosongkan ya. Harus dipanasi, ya digoreng, dibakar. Sedemikian rupa baru nanti rasanya enak. Coba kalau kemudian mentahan, enak atau enggak enak? Ya enak, kejunya. Ya enak coklatnya, tapi coklat dan keju itu setelah proses. Jadi coklat dan keju. Jadi barang enak itu butuh proses. Nah di tengah-tengah begitu, di pinggir jalan, trotoar, saya lihat ada bapak-bapak tua lagi duduk megang tongkat mirip saya. Ada tas kresek di sampingnya. Saya lihat, ini kok sajaknya saya kenal orang ini. Loh ini temannya ayah saya almarhum. Ya temannya almarhum ayah saya. Itu saya senangnya luar biasa. Ya Allah, rezeki besar buat saya. Bisa bekti sama orang tua. Karena dalam sabda Nabi Muhammad SAW dinyatakan, salah satu cara bekti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia adalah menyambung silaturahim dan berbuat baik pada teman-teman orang tua. Turun dari mobil nawaitu birrul waliden. Nawaitu birrul waliden. Bukan jadi sopir lagi. Sopirnya tuh turun, nawaitu birrul waliden. Duduk di pinggir jalan. Ya ngelesot di bawah gitu. Jadi orang kalau lihat, wah betapa tawadhu'nya Habib Novel. Masya Allah. Habib Novel rendah hati. Mau duduk di pinggir jalan sama siapa itu ya. Siapa itu kira-kira? Jangan-jangan gurunya itu ya. Ada apa? Jangan-jangan Nabi Allah Khidir. Masya Allah itu. Macam-macam itu persepsi orang melihat sesuai dengan prasangka baik masing-masing. Padahal saya sederhana, lihat temannya almarhum ayah saya, ya saya wajib menganggap itu seperti orang tua. Saya turun, duduk. Alhamdulillah martabaknya itu 20 menit kemudian baru jadi. Saking saya senangnya itu, begitu martabaknya jadi saya gelo. Kok sedadi ya? Kok waktu saya duduk habis? Karena duduk 20 menit itu saya dapat ilmu yang luar biasa. Itu kalau di YouTube mau diviralkan kasih judul Habib Novel ketemu orang sakti. Wah Masya Allah. Wah itu nanti viewernya banyak itu ya. Habib Novel ketemu orang sakti. Habib Muhammad pun penasaran. Belum cerita itu ya? Oh belum. Ya. Mau denger tuh? Masya Allah. Ini prestasi buat saya. Didengar Habib Muhammad. Masya Allah. Sengaja saya rahasiakan yang bersangkutan namanya siapa gitu ya. Yang jelas temannya ayah saya. Duduk dari penampilan zahirnya. Orang nggak akan menganggap orang yang perlu dianggap. Dari penyampaian zahirnya, pakaiannya, orang susah. Ya, celananya, orang susah. Tasnya, Masya Allah. Tas sangat bermerek, dikenal di seluruh dunia, kresek. Kantong plastik warna hitam. Memang temannya ayah saya almarhum tuh, Masya Allah. Orang-orang hebat yang unik-unik. Ada yang di Kudus rumahnya. Itu datang waktu ayah saya masih hidup, datang ke Solo. Kemudian main ke rumah, saya tanya, Ami, saya manggil Ami gitu ya. Ami, paman gitu ya. Paman, tasnya mana?
Jawabannya simpel. Ya ini. Ternyata kerdus mie. Kerdus mie. Ini tas saya ini. Itu dari saya masih cilik, masih kecil, masih umur 5 tahun sampai saya segede ini ya. Tasnya nggak pernah ganti. Jadi pergi keluar kota manapun tasnya kerdus. Tasnya kerdus. Kalimatnya simpel. Ya kalau ini kan nggak ada yang mau maling. Ya nggak ada yang mau maling. Mesti ngerti, mesti isinya ya paling ya gombal. Ya. Nggak cedok. Tapi itu orang-orang yang luar biasa. Saya juga dapat nasihat. Nanti tak kasih tahu. Dulu sudah pernah saya kasih tahu. Cuman jenengan kan wajah-wajah lalian. Ya lupa ya, mudah lupa nggak apa-apa. Semakin jenengan mudah lupa, saya semakin bahagia. Kenapa? Berarti Jumat pengen inget lagi. Kalau jenengan sudah inget terus, wah Beb Novel udah pernah nyampein itu. Beb Muhammad itu juga udah pernah. Akhirnya malas ngaji. Jadi murid itu dibuat lupa ada hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Biar apa? Semangat ngaji. Termasuk gurunya. Gurunya suka lupa juga kalau pernah nyampaikan. Coba kalau gurunya inget, itu udah pernah disampaikan. Itu udah pernah disampaikan. Akhirnya gurunya apa? Malas ngajar. Malah paling murid saya udah tahu. Terus meneng wae. Jadi gurunya lali, muridnya lali. Itu hikmah yang luar biasa. Indahnya cara Allah SWT membagi ilmu kepada umat manusia. Cerita mau dilanjut gak ini? Lah kopinya mana Mas Edwin? Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Saya kira Mas Edwin lupa. Jazakumullah khairan. Makasih Habib. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Ya, tapi kopi yang saya minta itu tidak seperti yang datang. Saya mintanya kopi istighfar. Keluarnya kopi la haula wala quwata illa billah. Beda produk. Udah habis gak kopi istighfarnya? Kopi rempahnya. Lanjut ya. Begitu duduk sama saya lihat umurnya sudah di atas 75 tahun. Sepuh ya, tua. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, barang siapa memuliakan orang yang berusia lanjut karena usia lanjutnya, maka nanti dia saat mencapai usia yang sama akan Allah kirimkan orang yang memuliakannya. Almarhum kakeknya Habib Muhammad ketika menjelaskan hadis ini, yaitu Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi mengatakan, siapa pengen panjang umur, ya resepnya hadis ini. Siapa suka memuliakan orang tua, kata Rasul, nanti kalau dia mencapai usia yang sama, akan dipersiapkan orang, dikirimkan orang yang memuliakan dia. Seperti dia pernah memuliakan orang tua. Makanya siapa pengen panjang umur, cari orang-orang tua, dimuliakan. Nah kalau orang tuanya sendiri gak dimuliakan, berarti resep cepat mati. Ya kalau orang tuanya sendiri gak dimuliakan, gak betah duduk sama orang tuanya, resep cepat mati. Ya mati hatinya, mati pikirannya, mati bisnisnya, mati semuanya. Naudzubillah min dzalik. Ngobrol saya. Ya, memang sengaja saya ulur-ulur biar jam 9 selesai. Ya kan, ini kan teknik memperpanjang masalah. Udah siap semuanya terima ilmu ini? Mahal nih, saya sampai nongkrong di pinggir jalan. Asyiknya luar biasa, itu kebiasaan saya di masa kecil. Duduk. Kalau jenengan hari itu ada, semalam ada, terus motret, jenengan akan lihat itu Habib Novel lagi sama pacarnya ya. Gitu. Saking mesranya itu, saking mesranya, nikmat. Beliau ngomong begini, Val, saya kan nanya, tinggal di mana sekarang gitu, ngobrol-ngobrol. Jawabannya begini, Val, tidur itu biar enak gampang. Tidur saya selalu enak pules, padahal cuma gelar kelosok, bantalnya sikut. Ya, gelar tikar, bantalnya sikut niku cara Jawi ya. Ya, kalau bahasa Indonesianya apa nih? Siku mbek sikut apa? Padha wae ya. Pakai siku loh, lengan itu ya. Sikut bahasa Jawanya. Tidurnya gitu. Gampang caranya. Gimana nih? Ger kesel mestilah enak turun nih. Orang itu kalau capek itu nanti tidurnya enak. Nah, ini sekarang banyak orang capek tapi nggak mau tidur enak. Kenapa? Wes kesel muring-muring terus. Ada orangnya ada hadir. Jadi udah capek itu seharusnya rebah tidur enak. Sudah capek tapi mulutnya nggak mau berhenti. Akhirnya tidurnya nggak enak. Lelah, capek, gelar tikar tidur nyaman. Enak, pules. Jadi tidur enak nggak butuh kasur harga 20 juta. Itu ada tempat tidur tuh kasurnya tuh harga 20 juta, 30 juta. Biar tidurnya enak, bangun biar seger. Ternyata resepnya murah, keselo, selesai. Lelahkan fisikmu. Ya lelahkan dengan apa? Ya dengan jalan, dengan sholat. Ya dengan ibadah, nanti lelah toh, begitu lelah, tidur sebentar tuh nikmatnya luar biasa. Itu ilmu yang pertama. Ilmu yang kedua, ini saya langsung singkat-singkat, 20 menit lebih saya ngobrol kok. Mau saya bagikan dalam waktu 5 menit berarti kan udah dikompres ya. Udah dikompres, disingkat. Ilmu yang kedua ini cocok untuk ibu-ibu. Bu, punya anak? Alhamdulillah, insya Allah cocok ini Bu. Punya suami? Wah ini lebih cocok lagi. Kalimatnya begini. Anakmu itu diamkan saja, biarkan saja bermain-main. Bertingkah model macam-macam namanya anak-anak ya seperti itu, biarkan seperti itu. Jangan dimarahin terus.
Jangan kamu marah-marahin anakmu terus. Kenapa? Karena anakmu kamu marah-marahin terus, dia tetap anak-anak. Betul ya Bu ya? Jadi kira-kira kalau anaknya dimarahi tiba-tiba jadi ibu enggak? Jadi anak yang genah. Otake dinggo. Iki sing kira-kira sing otake sing gak dinggo sing ndi? Ya, ini ada oknum ibu-ibu. Neriakin anak, punya otak itu dipakai sama teriak-teriak. Ini kalau ada orang lihat, ini kira-kira yang gak pakai otak yang mana ini? Paham maksudnya ya? Jangan marah-marahin anakmu terus, biarkan main-main. Namanya juga main-main anak-anak. Anak-anak itu kepleset, jatuh, gelundung itu wajar. Anak-anak teriak-teriak itu wajar. Anak-anak lari-lari itu wajar. Asal jangan di masjid kan begitu ya. Kalau di tempatnya ya wajar. Biarkan. Karena kalau kamu marah-marah, anakmu tetap anak-anak, kamunya jadi pegel. Kamunya jadi mangkel, kamunya jadi kesel. Akhirnya sakit. Tapi kalau kamu nggak banyak marah-marah, kamu diem saja. Lama-lama anak itu yang cari kamu. Anaknya yang cari kamu, anaknya jadi nurut. Karena nggak sering dimarahin. Betul anak-anak? Betul. Itu jawaban dari anak-anak. Saya nggak tahu ya, ini urusannya orang-orang ahli, itu ilmu jiwa, cara apa tuh mendidik anak dan sebagainya. Cuman parenting, yang saya dengar dari pakar parenting begitu. Ini saya nggak dengar dari pakar parenting, tapi pakar hidup lama. Orang tua yang berpengalaman, menang tua. Ya, dia menang berpengalaman. Kemudian dilanjutkan. Begitu juga sama manusia yang lain. Jangan suka marah-marah. Karena kamu marah-marah sama orang itu membuat kamu capek, lelah. Untuk marah itu energi yang dikeluarkan banyak, hasilnya kamu yang sakit. Sementara yang kamu marahin yang gak ngefek. Gak ngaruh. Jadi kamu rugi. Ya itu ibu-ibu perlu praktek. Paham Bu? Jadi misalnya ibu mau marah sama suami, itu tiwas kesel Bu. Wong lanang germulih jam 10. Kadang-kadang jam 11, yang gak paham bahasa Jawa ya mohon maaf. Ya. Everyday you came late. Bu, ngono ya? Ramudeng aku. Tiap hari gak pernah pulang tepat waktu, terlambat terus. Kamu ini sebetulnya suaminya siapa? Bu, ibu-ibu nongger ngamuk, oknum ibu-ibu. Kalau marah itu kalimat-kalimatnya, Masya Allah. Terus gini bojone ditakok, sebetulnya kamu suaminya siapa? Waneh gitu ya. Waneh. Emang gak mau pulang ya? Gak usah pulang sekalian. Udah pulang masih dibohongin, gak usah pulang sekalian. Pertanyaan saya, teriakan-teriakan begitu manfaat enggak? Blas. Pakai ilmu baru ibu-ibu. Ilmu baru. Wedok kudu pinter. Ini tahun 2020. Harus cerdas. Pulang telat, diam saja. Kalau lapar, di meja makan. Kalau haus, di meja makan. Kalau butuh saya, di kamar tidur. Permisi. Bingung bojone. Kok dungaren ya? Biasanya kan ngamuan ya. Ini kok tadi gak ngamuan ya? Ini kok gak marah nih, aneh nih. Kok seperti gak butuh saya lagi ya? Masya Allah. Mulai suaminya rodok curiga, penasaran. Jangan-jangan dia, kalau saya pulang terlambat, dia punya temen nih jangan-jangan. Masya Allah, sesuai jam 6 tekan rumah. Masya Allah. Alhamdulillah. Kerjaan lancar ya Pak? Masya Allah. Kalau mau makan, di meja makan. Minum di meja makan. Kalau mau sholat jamaah, nanti panggil saya. Saya ada di kamar. Masya Allah. Kok beda sekarang istri saya? Buntutin nih suami. Ada apa di kamar? Ternyata nonton YouTube-nya Habib Muhammad. Masya Allah. Oh jadi ini yang merubah istri saya. Ini, wah daripada lihat Habib Muhammad terus lebih baik lihat saya gitu. Mulai dikancani nih. Tiap malam akhirnya ditemenin istrinya lihat YouTube-nya Habib Muhammad. Masya Allah dikancani. Akhirnya dua-dua gak pernah keluyuran malam. Ya di rumah berdua terus nonton YouTube. Akhirnya penasaran Habib Muhammad nih adanya di mana? Oh ada di banyak tempat. Salah satunya di Majlis Ar-Raudhah. Senin malam Selasa setelah sholat Isya. Promosi bro. Apaan ya Habib? Boleh dilanjut? Kembali ke nasihatnya Bapak tua yang saya mau tadi. Orang Masya Allah, orang soleh. Apa kalimat berikutnya? Tadi bab ojo ngamuk. Jangan marah. Karena kamu marah-marah itu yang sakit dirimu sendiri. Nasihat berikutnya. Ketenangan hati bisa tenang seneng, itu lebih mahal dari kekayaan model apapun. Kalau bahasanya boleh saya rubah. Kekayaan bisa mendapatkan kesenangan di hati ini seneng gitu ya, seneng, tenang, itu adalah kekayaan yang paling mahal. Jadi Vol, seneng-seneng no hatimu, yang penting gak kebablasan. Senang-senangkan hatimu tapi jangan kelewatan. Kelewatan itu kalau melakukan yang haram, itu kelewatan. Selama gak haram, gak seneng no hatimu. Kenapa? Karena kalau hatimu senang, badanmu sehat. Badanmu
sehat. Kalau udah badan sehat itu ya ibadah ya enak, cari ilmu ya enak, semuanya enak, makan juga enak. Seneng no hatimu. Lah orang sekarang nih bukan buat seneng hati, cari hal yang buat hatinya nggak seneng. Contoh ibu-ibu, oknum ibu-ibu. Maaf ya Bu, maaf betul ini ya. Oknum ibu. Afwan ya Bu. Lihat suaminya pulang, seneng atau nggak seneng? Senang. Lihat suaminya duduk, seneng atau nggak seneng? Senang. Lihat suaminya wangi, seneng atau nggak seneng? Tapi kadang ibu-ibu itu kena, oknum ibu-ibu kena bisikan setan. Mulai mengeluarkan omongan yang merusak suasana hati. Tumben kok harum. Tadi habis ketemu siapa? Yang model begini ada enggak nih? Ada. Bojone batin. Mambu keliru. Wangi keliru. Jawab, ya enggak ketemu siapa-siapa. Ini kan habis pulang kerja pengen ketemu kamu, harum kan bagus. Loh nikah 20 tahun kamu enggak pernah begini kok. Baru hari ini kamu seperti ini kok. Pasti kamu ada tadi janjian sama siapa? Ayo ngaku, ayo ngaku. Bahas ini handphonenya, mulai gaya. Masya Allah. Bahas ini handphonenya, rebut handphone suami. Langsung, lihat. Nah ini tadi jam 5 kok kamu ada WA yang masuk. Ketemu di sini ya mas. Ayo sapa iki? Masya Allah. Bu, ini WA temangsang ini. Loncat ke handphone saya masuk sendiri, saya juga nggak tahu orangnya siapa. Nggak mungkin, sengaja ada kamu mesti nama ini. Sengaja nonem tanpa nama, ini cuma nomor tok emang untuk mengelabui saya. Tadinya asik, tenang, akhirnya jadi apa? Ruwet. Betul? Siapa yang cari? Oknum ibu-ibu. Oknum ibu-ibu. Ada enggak oknumnya? Ada. Walaupun modelnya berbeda. Ada. Tadinya cuma coba-coba, maunya bercanda, tapi bercandanya itu ngeri, akhirnya jadinya ruwet. Seneng no hatimu. Kalau ngomong tuh yang bagus-bagus, yang enak-enak, menyenangkan hati, gitu loh ya. Misalnya suami pulang, Masya Allah mas, awakmu kok mambu, Masya Allah mas, tak dusi ya, Masya Allah. Suami jawab, aku cek urip aja mbok dusi saiki. Maksudnya gak ngono ya. Itu di kamar mandi udah ada parfum, udah ada sabun yang terbaik, Masya Allah. Mau apa? Silahkan mandi, minuman model apapun akan aku siapkan. Yang penting wujudnya air. Ya air teh, air kopi kan ya. Wedang itu, siap. Guyon kan asik, gak usah ngomong yang aneh-aneh. Seneng no hatimu. Jadi ilmu nyenang no hati itu orang sekarang itu banyak yang gak bisa. Sudah duit gak punya, pekerjaan gak jelas, ya hati ruwet kan ya aneh. Saya tadi barusan kedatangan tamu, Masya Allah. Boleh cerita lagi? Sampai saya minta tolong Habib Muhammad. Ini rezeki buat saya Habib Muhammad tadi bisa meninggalkan taklimnya. Kemudian beliau ke sini yang di sana diwakilkan pada yang lain ya. Mau saya ceritain? Mau? Ya sabar. Masuk kabar dintekno saiki. Sabar. Saya ceritakan yang tadi dulu ya. Seneng no hatimu. Karena ketenangan hati itu mahal. Harganya mahal. Asal tidak melakukan yang haram. Saya pernah diajak sama teman saya. Pergi ke suatu tempat. Kata beliau, ya saya itu kan seneng nemenin orang. Orang makan sendiri kan gak enak toh ya. Kalau makan ngajak orang itu enak. Nah saya suka kalau makan sama orang. Diajak makan orang saya juga seneng. Saya lihat nyenengkan hati saya dan lihat nyenengkan hati dia. Tapi hari itu dia ternyata kebablasan, saya dibohongin. Ternyata bukan sekedar diajak makan, ada diajak makan plus minum-minum. Minum khamr. Kaget saya. Loh, kebablasan ini. Nah ini melanggar protokol seneng-seneng ini. Senang-senang ada protokolnya, ini melanggar protokol senang-senang. Langsung saya pamit, saya nggak pakai marah, tetap dia pakai ilmu. Jangan marah. Karena marah-marah nggak ada manfaatnya. Saya meneh wong mendem mbok amui, berarti awakmu sing mendem. Udah tahu orang mabuk, kamu maki-maki. Kamu tidak mabuk itu haram, mabuk masuk neraka. Kamu ini tidak menghargai. Wong mendem mbok ngonoke berarti sing mendem ya awakmu. Paham maksudnya enggak? Orang mabuk kok dinasehati surga neraka. Sadar saja nggak masuk apalagi mabuk. Kita ini loh yang sadar, dinasihati surga neraka ya gak begitu masuk, betul kan ya? Dinasihatin neraka ya gak kerasa panas ya. Paling cuman bergumam, moga-moga swarga, beb mandek beb, ojo nyebut rokok. Paling begitu. Mau apalagi yang mabuk diteriak-teriakin begitu. Jadi saya gak marah. Cuman saya marah di hati kok, ditipu. Saya gak suka yang seperti ini. Langsung saya tinggalkan, tapi pakai ilmu ninggalkannya. Gimana cara ninggalkannya? Ya saya pamitnya ke toilet. Saya ke toilet sebentar ya. Silakan. Iya ke toilet, saya nggak ke toilet, bablas metu mulih aku. Dia ngapusi aku, tak hapusi. Nah ini cara dakwah yang luar biasa yang saya dapat di pinggir jalan. Kalau nggak mampu dengan tangan, nggak mampu dengan mulut, kan dengan hati segera tinggalkan tempat itu. Kalau kamu kumpul sama yang begitu, kamu akan kena dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Beliau yang ngomong, saya cuma melanjutkan dengan gaya bahasa yang cocok untuk kita-kita di sini malam hari ini. Mau lagi tidak ilmunya? Makanya soalnya asik. Nah, terus setelah ngomong seneng no, hatimu ojo ngamuk-ngamuk. Ngasih ilmu lagi masalah jalan kaki. Biar sehat itu biasakan jalan kaki. Betul nih, sekarang ini orang jalan kaki jarang ya? Jarang. Bahkan di mall itu diusahakan tidak jalan kok. Naik tangga, tangganya yang jalan. Betul kan ya? Naik jalan, jalannya yang jalan. Eskalator yang model lurus kan ya? Jalan. Begitu jalan sebentar, udah disiapkan banyak tempat duduk. Ini di mana-mana minim jalan. Jalan itu kurang. Saya follow kata beliau, umurnya hampir 80 tahun, 70 tahun sekian. Saya Ramadan kemarin itu habis asar jalan-jalan ke Boyolali. Maghrib udah sampai di Pasar Kliwon. Pakai tongkat. Ya memang jenengan itu nggak masuk akal ya. Saya udah sering ketemu orang-orang nggak masuk akal, ternyata masuk akal gitu ya. Faktanya seperti itu, jalan kaki. Seger. Nah kita ini sekarang kurang jalan kaki. Jadi muslim itu ya harus sehat. Sehat. Bukan cuman ibadah tapi nggak perhatikan kesehatan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW ibadahnya luar biasa. Tapi beliau manusia yang sehatnya luar biasa. Kenapa? Beliau tuh sholatnya ya banyak kok. Sholatnya lama. Terus dia juga guyon sama anak cucunya. Ya lari-lari sama anak cucunya. Ya lari-lari sama istrinya. Beliau makannya ya tahu sendiri. Sebelum makan tuh hanya ketika lapar. Makan hanya ketika lapar. Dan ngincipi sedikit sudah berhenti. Kenapa? Prinsipnya belum kenyang harus berhenti. Seperti itu Nabi Muhammad SAW. Dan yang dimakan makanan sehat semua. Kalau kita ini yang dimakan sebetulnya makanan sehat. Tapi ya itu blang. Pedus aja nyawang kita bingung kok. Asli kambing tuh lihat manusia heran. Bingung itu kambing. Menungso kok kayak gini gitu ya. Itu kambing itu heran, betapa manusia tidak paham cara makan. Saya kambing aja tahu batasannya. Kambing itu ditaruh di padang rumput yang suburnya luar biasa. Dia tahu kapan harus berhenti. Tapi kita dikasih sate 30 tusuk, 2 tusuk udah kenyang, habisnya 10 tusuk. Betul? Lah ya, berarti apa yang Wedus. Dah, itu banyak. Nanti saya ecer sekarang kan eman-eman.